Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem perkemihan. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Aisyah Nabila Lutfianto dengan NIM akhir 019. Saya Hairunisa Cahaya Kamila dengan NIM akhir 017. Saya Mira Hayu dengan NIM akhir 018. Saya Nazwa Putri Maulidina dengan NIM akhir 020. Saya Aurelia Fikor Nugroho dengan NIM akhir 016. Sistem perkemihan adalah sistem yang menyaring darah dan membuang zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh tersebut larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Sistem perkemihan ini terdiri dari beberapa bagian. Organ, yaitu yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem perkemihan yang memiliki bentuk seperti kacang. Berjumlah dua, yaitu kanan dan kiri. Terletak dalam rongga perut bagian belakang atau retroperitoneal di sebelah kanan dan kiri kolumna vertebralis dan melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Untuk ginjal kanan lebih rendah dari kiri karena adanya hati, dan bentuk ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan. Untuk fungsi ginjal, yaitu adalah menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk urin, serta mempertahankan homeostasis tubuh. Tentang bagian-bagian ginjal. Yang pertama yaitu korteks kulit ginjal. Ada pada bagian luar tempat glomerulus dan kapsul lumen. Yang kedua yaitu ada medula. Ada di bagian dalam, terdiri atas piramid renalis yang berbentuk kerucut. Yang ketiga yaitu pelvis renalis, piala ginjal, muara pengumpulan urin dari kaliks menuju ureter. Ureter berada pada kiri dan kanan kolumna vertebralis, yaitu tulang panggung yang menghubungkan pelvis renalis dengan kandung kemih. Ukurannya kurang lebih 30 cm dan berdiameter 0,5 cm. Fungsi ureter yaitu membawa urin yang sudah disaring dari ginjal menuju ke kandung kemih. Gerakan urin ini terjadi secara otomatis dan terus-menerus. Dinding ureter memiliki mekanisme khusus yang mencegah urin mengalir kembali ke ginjal setelah masuk ke kandung kemih. Jadi, ureter itu bekerja dalam dua mekanisme utama dengan kontraksi otot peristaltik untuk mendorong urin ke kandung kemih dan katup untuk mencegah aliran balik urin ke ginjal dengan katup satu arah di pertemuan dengan kandung kemih. Baik, jadi yang selanjutnya ada vesikula urinaria atau kandung kemih. Merupakan kantong yang dapat menggelembung seperti balon karet, terletak di belakang sifisis pubis di dalam rongga panggul. Kandung kemih atau vesika urinaria bentuknya seperti kerucut, dapat menampung kurang lebih 300-500 ml urin. Bagian-bagian kandung kemih ada vertex di bagian depan, fundus di bagian bawah atau belakang, dan korpus di bagian tengah. Bagian fundus terpisah dari rektum oleh spasium rectovesikula yang terisi oleh jaringan ikat, ductus deferens, dan vesikula seminalis. Dinding kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot dan selapis mukosa yang berlipat-lipat. Pada dinding belakang lapisan mukosa terlihat bagian yang tidak berlipat, disebut trigonum lies taudi. Lalu untuk fungsi kandung kemih yaitu untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan. Selanjutnya ada uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih untuk mengeluarkan urin. Bentuk dan letak yang pertama pada laki-laki lebih panjang kurang lebih 20 cm. Pada laki-laki bentuknya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pras prostatica melewati prostat. Yang kedua ada pras membransia melewati diafragma urogenital. Yang ketiga, pras spongiosa melewati korpus spongiosum penis. Lalu pada perempuan lebih pendek, kurang lebih 3-4 cm, terletak di depan introitus vagina dan belakang klitoris. Berfungsi sebagai yang pertama mengeluarkan urin keluar dari tubuh dan
Yang kedua, pada laki-laki berfungsi juga untuk saluran genital. Proses pembentukan urin yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan adalah tahap pertama dan paling penting dalam proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Filtrasi berlangsung di glomerulus, sekelompok kapiler kecil yang terletak di dalam kapsul Bowman pada setiap nefron unit fungsional ginjal. Hasil dari filtrasi yaitu filtrat primer yang berisi air, garam, glukosa, asam amino, dan urea. Selanjutnya ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, merupakan zat-zat penting seperti air, glukosa, ion, dan asam amino yang diserap kembali ke darah. Terjadi di tubulus contortus proximal, lambung Henle, dan sebagian di tubulus distal. Selanjutnya, augmentasi atau pengumpulan. Di tahap ini, tubulus distal hingga tubulus pengumpul masih terjadi penyerapan ion natrium, klorin, dan urea sehingga terbentuknya urin sesungguhnya. Urin mengalir dari tubulus pengumpul menuju pelvis renalis menuju ureter, lalu menuju kandung kemih sebagai tempat penyimpanan sementara. Jadi, hasil akhirnya filtrat dan kapsul Bowman mengalami reabsorpsi dan sekresi lebih lanjut sehingga zat sisa yang dikeluarkan sebagai urin. Jelaskan apa itu ginjal dan sebutkan fungsinya dalam tubuh kita. Ginjal adalah organ utama dalam sistem perkemihan yang memiliki bentuk seperti kacang berjumlah dua, yaitu di kanan dan kiri. Terletak dalam rongga perut bagian belakang atau retroperitoneal, di sebelah kanan dan kiri kolumna vertebralis dan melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Baik, selanjutnya fungsi ginjal dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu menyaring darah, terutama untuk membuang zat sisa metabolisme tubuh seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan lain sebagainya agar kondisi tubuh tetap stabil. Yang ketiga yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme melalui urin. Yang keempat, mempertahankan homeostasis tubuh, yaitu keseimbangan lingkungan internal termasuk pH darah dan tekanan darah. Dan yang kelima, menghasilkan hormon penting seperti entropoletin, merangsang pembentukan sel darah merah, dan renin mengatur tekanan darah. Coba kamu jelaskan tentang filtrasi. Filtrasi atau penyaringan adalah tahap pertama dan paling penting dalam proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Filtrasi berlangsung di glomerulus, sekelompok kapiler kecil yang terletak di dalam kapsul Bowman pada setiap nefron unit fungsional ginjal. Hasil dari filtrasi yaitu filtrat primer yang berisi air, garam, glukosa, asam amino, dan urea. Mengapa ureter dilengkapi dengan katup? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengapa ureter dilengkapi dengan katup. Jadi, katup pada ureter sangat penting karena berfungsi mencegah refluks visokoureter, yaitu aliran balik urin pada kandung kemih ke ureter bahkan sampai ke ginjal. Jika aliran ini terjadi, maka ginjal bisa mengalami kerusakan atau infeksi. Dengan adanya katup satu arah ini, maka urin hanya bisa mengalir dari ginjal ke ureter lalu ke kandung kemih sehingga sistem perkemihan tetap aman. Jelaskan yang dimaksud vesika urinaria dan mengapa menggelembung. Jadi, vesika urinaria atau kandung kemih merupakan kantong yang dapat menggelembung seperti balon karet, terletak di belakang sifisis pubis di dalam rongga panggul. Dapat menggelembung seperti balon karet karena dinding kandung kemihnya elastis dan dapat menampung urin hingga 300-500 ml. Sebutkan kelainan klinis yang terjadi pada uretra. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Beberapa gangguan klinis pada uretra antara lain, yang pertama ada uretritis, peradangan pada uretra, biasanya karena infeksi bakteri, misalnya Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis. Lalu yang kedua ada struktur uretra, penyempitan lumen uretra akibat jaringan perut, biasanya karena trauma, infeksi, atau tindakan medis.
Yang ketiga ada infeksi saluran kemih, sering dialami perempuan karena uretra pendek. Lalu yang keempat ada retensi urin, kesulitan mengeluarkan urin, misalnya akibat pembesaran prostat dan pada laki-laki. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.